tidak ada peta, situs pendakian, atau data resmi tentang Gunung Surikso. Namun, di antara warga desa Tegalarum, nama itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bilang, kalau kamu menyebut namanya dengan keras 3 kali di hutan, kabut akan datang membawa jalannya sendiri. Kisah ini dimulai dari sebuah video berdurasi 1 jam 2 menit yang ditemukan di kartu memori milik seorang pendaki bernama Haris Nugraha. Video itu berisi rekaman kabut, langkah kaki, dan suara yang tidak cocok dengan jumlah orang di dalam kelompoknya. 3 orang, Haris, Chandra, dan Andra, berangkat dari Jakarta ke Banyumas untuk mencari jalur terlarang yang mereka lihat di forum pendaki. Koordinatnya misterius dan postingan itu sudah dihapus. Nggak ada info resmi, kata Haris sambil membaca peta offline. Bagus, kalau gampang dicari, bukan misteri namanya, balas Andra tertawa. Sesampainya di desa Tegalarum, mereka langsung disambut kabut tipis. Meski masih jam 3 sore, warung satu-satunya di sana menjual kopi dan rokok. Dijaga oleh Nenek Karmi, perempuan tua dengan sorot mata kosong. Ketika mereka bertanya arah, Nenek Karmi hanya berkata, kalau kabutnya turun sebelum kamu sampai pos pertama, jangan balik ke jalan lama. Gunungnya gak suka dilupakan. Lalu ia memberikan sebuah lonceng kecil dari tembaga usang. Kalau dengar langkah di belakang, tapi gak ada orang, bunyikan ini. Biar tahu kamu masih ingat dunia. Jalur pendakian mereka seperti jalur biasa di awal. Pepohonan pinus, semak, aroma tanah lembab. Tapi setelah 1 jam, sesuatu mulai aneh. Burung berhenti bersuara. Hutan menjadi terlalu tenang. Udara tiba-tiba lebih dingin. Napas keluar seperti asap. Meski matahari belum tenggelam. Kita udah nyampe pos 1 belum? Tanya Chandra. Belum kelihatan, tapi kayaknya kita muter di tempat, jawab Haris. Ia membuka GPS offline. Titiknya tak bergerak meski mereka jelas sudah jalan lebih dari 3 kilometer. Lalu dari kabut muncul papan kayu usang. Pos 1, penjaga bayangan. Tulisan itu ditulis dengan arang dan di bawahnya ada tanda tangan samar. MN 2015. Nama yang nanti mereka temukan lagi. Malam pertama mereka bermalam di pos ke-1. Suara jangkrik tak ada, hanya dengung rendah seperti suara mesin jauh di bawah tanah. Chandra mendengar langkah kecil di luar tenda. Andra, itu kamu? Tidak ada jawaban. Ia membuka sedikit resleting dan melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya di tengah kabut. Bayangan itu diam, tapi bentuk tubuhnya seperti dirinya sendiri. Keesokan paginya, Andra menemukan bekas telapak kaki manusia mengarah ke dalam hutan, tapi berhenti di satu titik, seolah pemiliknya lenyap di udara. Perjalanan menuju pos 2 semakin berat. Tanah makin lembek dan kabut makin tebal hingga mereka harus berjalan dengan jarak kurang dari 1 meter
agar tak saling hilang pandang. Tiba-tiba Haris melihat papan kayu bertuliskan pos 3, pendaki keempat. Loh, kita belum nemu pos 2, gumam Chandra. Mungkin papan lam. Andra terdiam. Di bawah tulisan itu ada 4 tanda tangan. Satu di antaranya bernama Andra Surya. Padahal ia belum pernah ke sini. Malam kedua turun lebih cepat dari seharusnya. Langit memerah, lalu hitam total dalam waktu 3 menit. Andra menyalakan kamera untuk vlog, tapi lensanya tiba-tiba kabur. Fokus bergeser sendiri, seperti ada sesuatu di belakangnya. Dalam rekaman terdengar suara Chandra berbisik pelan. Kalian dengar nggak? Ada yang napas di antara kita. Mereka bertiga terdiam. Lalu terdengar klik kecil. Lonceng pemberian Nenek Karmi berbunyi sendiri di tas Haris. Andra menyorot ke arah suara itu dengan senter. Di tanah berdiri bayangan keempat yang tidak punya tubuh. Keesokan paginya, mereka mengikuti aliran air kecil menuju lembah. Di sanalah mereka menemukan gua besar yang separuh tertutup akar. Di dinding gua tertulis lusinan nama semuanya pendaki yang dikabarkan hilang dalam 10 tahun terakhir. Di bagian paling bawah tertulis dengan darah pudar yang turun bukanlah yang sama. Dan di pojok kanan gua ada ukiran baru. Chandra Budi 2024. Chandra, kamu nulis ini? Enggak, aku baru pertama kali kesini. Tapi Andra memperhatikan sesuatu di wajah Chandra. Lehernya sedikit membiru dan dari kulitnya keluar butiran air dingin. Seperti embun yang tak menguap. Malam ketiga, Chandra benar-benar hilang. Tenda terbuka, kompor menyala, dan di atas kantung tidurnya tertulis pesan dengan tanah. Aku cuma pulang duluan. Haris panik. Dia menyalakan lonceng berkali-kali, tapi tidak ada suara selain isak tangis pelan dari arah gua. Ketika mereka mendekat dari kegelapan, terdengar suara Chandra pelan. Kalian belum paham ya, gunung ini nggak suka ditinggalkan. Senter Haris menyorot ke dalam gua. Di sana, Chandra berdiri setengah tubuh, setengah lainnya menempel di batu. Matanya memutih dan di wajahnya muncul senyum yang bukan miliknya. Andra menarik Haris paksa naik ke jalur puncak. Mereka tak tahu kemana arah turun. Hujan turun, tanah licin, tapi dari kejauhan terlihat cahaya oranye seperti api unggun. Itu tenda orang lain. Mereka berlari, tapi sesampainya di sana, tenda itu tenda mereka sendiri, dan di dalamnya 2 tubuh tergeletak. Mereka dingin, membeku, mata terbuka. Kita udah mati, Andra berbisik. Bukan, jawab Haris gemetar. Kita belum, tapi mereka yang mati duluan. Kabut turun lebih tebal. Suara anak kecil muncul dari segala arah. Sekarang giliran siapa? Gunungnya lapar lagi. Haris terbangun sendirian di tengah hutan yang tenang. Udara terang, suara burung kembali.
seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia turun ke desa dengan pakaian sobek, wajah pucat. Warga menemukannya gemetar, membawa kamera rusak dan lonceng kecil. Ketika polisi memeriksa isi kameranya, semua rekaman kabur kecuali satu video berdurasi pukul 15 tepat. Video itu memperlihatkan kabut di puncak gunung dan di menit terakhir kamera berputar sendiri ke arah Haris. Tapi wajah Haris bukan Haris, itu wajah Chandra. Tersenyum sambil berbisik, "Kamu bukan Haris, kamu gantinya." Seminggu kemudian, seorang tim SAR datang dengan koordinat GPS yang Haris berikan. Namun mereka tidak menemukan gunung. Tidak ada jalur, bahkan tidak ada hutan di lokasi itu. Hanya ladang kosong dan batu besar seperti wajah manusia. Warga bilang Gunung Surikso hanya muncul kalau ada yang membawa lonceng tembaga, karena lonceng itu milik penjaga lama yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan sejak malam Haris turun, kabut di Tegalarum tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Jumat dari arah utara desa terdengar lonceng berdentang 3 kali, diikuti suara tawa perempuan, lalu langkah 4 orang yang tak pernah sampai ke bawah. Ada gunung yang muncul hanya untuk orang yang ingin dilihat. Tapi begitu kamu melihatnya, kamu bukan lagi pendaki, kamu bagian dari gunungnya.